Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat, tak kurang suatu apapun. Dan tak lupa sholawat serta salam kita sudah terutama dari junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita termasuk hamba-hambanya yang dapat syafaat di hari akhir nanti. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Pekalongan, Ibu Yeni Pujiastuti, dan yang saya banggakan dan saya cintai rekan-rekan guru semua, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan SMK Negeri 3 Pekalongan, selaku peserta diseminasi budaya positif. Dari saya, Ratna Kurniasari, calon guru penggerak angkatan 8. Berikut susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu sambutan Ibu Kepala Sekolah, dan yang ketiga pemaparan diseminasi budaya positif, dan yang terakhir adalah penutup. Baiklah, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Selanjutnya acara yang kedua yaitu sambutan Ibu Kepala Sekolah. Kepada beliau dipersilahkan. Terima kasih Bisari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, saya banggakan yang berbahagia Bu Ratna Kurniasari selaku calon guru penggerak angkatan 8 ya, di sekolah kita tercinta SMK Negeri 3 Pekalongan, dan juga Bapak Ibu pendidik tenaga pendidikan yang mengikuti kegiatan bagian dari program CGP tahun ini, yaitu diseminasi tentang budaya positif. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu, kita diberi kesempatan untuk bisa mendapatkan ilmu ya, tambahan pengetahuan kaitannya dengan budaya positif yang memang harus kita sinergikan, kita lakukan bersama agar apa yang menjadi tujuan dari penerapan budaya positif di sekolah itu benar-benar bisa dilaksanakan. Bapak Ibu yang saya hormati, kita bersyukur kita diberikan kesehatan kesempatan pada kesempatan ini, seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Sari, bahwa beliau akan menyampaikan terkait dengan budaya positif yang sudah didapatkan ilmunya untuk nanti diimplementasikan di sekolah kita tercinta, dan tentu butuh kolaborasi kerjasama dari warga sekolah semuanya, tidak hanya warga sekolah, termasuk orang tua, masyarakat. Budaya positif itu juga perlu dilakukan bersama-sama. Sebetulnya apa sih budaya positif? Budaya positif itu adalah nilai-nilai, keyakinan, ya, nilai-nilai, keyakinan, kebiasaan yang harus dilakukan oleh warga sekolah tentu saja. Utamanya karena kita punya anak didik, kita punya murid, maka kita harus budayakan kepada mereka nilai-nilai, keyakinan-keyakinan yang positif. Nah, ini calon guru penggerak memang menjadi pelopor, ya, Diharapkan calon guru penggerak itulah yang harus mengajak kita semua. Dia yang menjadi pelopor, ayolah kita budayakan nilai-nilai keyakinan yang berpihak kepada murid, Sebetulnya salah satu budaya positif yang harus kita tinjau ulang, yang biasanya menjadi sebuah permasalahan adalah disiplin. Konsep lama kita yang namanya disiplin itu bisa ditegakkan dengan cara pemberian sanksi, hukuman, atau pujian, penghargaan, ya, hadiah. Namun sebetulnya itu tidak langgeng, ya, tidak langgeng. Karena
bisa jadi ketika kita memberlakukan itu, artinya kita ingin menanamkan budaya positif, salah satunya adalah terkait dengan disiplin positif dengan cara seperti itu. Meskipun sebetulnya bisa saja ya, bisa saja kita melakukan hal tersebut, tapi juga kita harus analisa, kita harus tahu dulu apa sih sebetulnya yang menjadi permasalahan pada murid kita, kenapa dia akhirnya melanggar, kenapa dia melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan norma. Tidak langsung kemudian ketika kita mengetahui, kita melihat murid kita melakukan pelanggaran, langsung diberi sanksi, hukuman ya. Atau seseorang atau murid kita melakukan sesuatu yang baik, terus tiba-tiba kita berikan hadiah gitu. Itu kita harus melihat terlebih dahulu agar tujuannya tentu benar-benar yang namanya budaya positif, salah satunya disiplin positif itu tertanam pada diri anak, tertanam pada diri murid atas dasar kesadaran diri, menghargai dirinya. Kalau dia ingin dihargai, dihormati, maka hargailah diri sendiri terlebih dahulu, begitu. Jadi itu salah satunya. Makanya ayolah saya mengajak kepada kita semua melalui para CGP yang ada di sekolah kita yang luar biasa ini untuk melaksanakan budaya positif. Nah, budaya positif itu seperti apa? Ini nanti akan secara detail dijelaskan oleh CGP. Kemudian kita akan lanjutkan budaya positif yang mana nih yang harus kita lakukan ya, secara bertahap. Jangan lupa diakhiri dengan selalu refleksi. Refleksi penting. Kalau hanya kegiatan program yang banyak, tujuannya bagus, tidak kita lakukan refleksi, tentu tidak akan membuahkan hasil ya, karena kita tidak tahu evaluasinya apakah yang kita lakukan sudah benar atau belum, begitu kan. Ketika kita sudah melakukan refleksi, oh ternyata seperti ini, sudah benar atau yang belum benar, yang belum maksimal, maka kita evaluasi, kita lakukan perubahan terkait dengan hal tersebut. Jadi saya kira itu pengantar dari saya, Ibu Bapak. Monggo kita ikuti apa yang akan disampaikan oleh Bu Ratna Kurniasari sebagai salah satu calon guru penggerak kita di angkatan 8 dalam menyampaikan, mendesiminasikan terkait budaya positif. Mari kita lakukan atau kita kita ikuti. Nah, kita ikuti sekaligus kita ya programnya itu kita lakukan bersama gitu. Saya kira itu guys Bapak Ibu, mohon maaf dari saya apabila apa yang saya sampaikan itu mungkin tidak pas, tidak berkenan ya. Saya sekali mohon maaf, terima kasih. Mudah-mudahan Bu Ratna Kurniasari ini mengikuti program-program dari calon guru penggerak, dimudahkan, lancar sampai dengan memperoleh gelar sebagai guru penggerak. Itu salah satu yang kita inginkan sebetulnya. Semuanya saya menginginkan semua guru di sini, ayolah ikuti program calon guru penggerak sampai dengan menjadi guru penggerak. Karena itu tiket untuk Bapak Ibu semua, tiket untuk bisa meningkatkan karir panjenengan semua. Makanya saya mendoakan mudah-mudahan semuanya bisa mengikuti, terutama Bu Sari yang saat ini menjadi CGP di angkatan 8. Terima kasih, saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Yeni atas sambutannya. Baik, berikutnya kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu pemaparan diseminasi tentang budaya positif modul 1.4 oleh saya Ratna Kurniasari, CGP Angkatan 8 SMK Negeri 3 Pekalongan. Semangat pagi Bapak Ibu semuanya. Sebelum kita masuk ke materi tentang pemaparan budaya positif, untuk menyemangati kita semua, mari kita lantangkan yel-yel SMK Negeri 3 Pekalongan. Siap.
Siap ya Bapak Ibu ya? Siap. Berdiri. Siap. SMK. Bisa. SMK. Hebat. SMK 3. Bisa. Hebat. Sutek plus. Jaya. Sutek plus. Jaya. Sutek plus. Jaya. Bravo. Yes. Itu hanya latihan Ibu. Mari kita ulangi lagi. Kita mulai gerakan untuk jujur, terampil, kreatif, santun, peduli lingkungan, siap kerja. Oke. Nanti kita revisi kalau. Baik, kita ulangi ya Bapak Ibu ya. Siap. SMK. Bisa. SMK. Hebat. SMK 3. Bisa. Hebat. Sutek plus. Jujur. Kreatif. Santun. Peduli lingkungan, siap kerja. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, mari kita simak bersama untuk pemaparan diseminasi tentang budaya positif. Nah, di sini saya ingin memaparkan dulu tentang tujuan dari pendidikan di Indonesia saat ini yang mengarah atau bersumber pada Bapak Pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara. Tujuan dari pendidikan tersebut menurut Ki Hajar Dewantara yaitu pendidikan itu menuntun segala kodrat pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, budaya positif di sekolah yaitu seperti tadi yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah, yaitu tentang nilai dan kebiasaan di sekolah yang baik yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang sesuai dengan pribadinya yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab sesuai profil belajar Pancasila. Konsep budaya positif yaitu meliputi perubahan paradigma belajar, disiplin positif, teori motivasi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Nah, ini nanti yang akan kita bahas ya Ibu ya. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman. Itu tujuannya. Jadi tujuan dari perubahan paradigma belajar kita yaitu menciptakan budaya positif agar sekolah di lingkungan kita itu bisa berefek positif, aman dan nyaman, agar siswa mampu berpikir, bertindak dan menciptakan merdeka belajar, mandiri dan bertanggung jawab. Nah, tadi yang disampaikan Ibu Kepala Sekolah, hal yang paling utama adalah disiplin. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Di sini kita menyadari bahwa disiplin siswa itu terjadi karena kontrol guru. Nah, biasanya kan seperti itu Bapak Ibu. Jadi disiplin yang terjadi saat ini itu disiplin yang terjadi karena pengaruh atau kontrol dari guru, bukan dari kesadaran siswa itu sendiri. Nah, harapan kita nanti setelah kita itu bisa menerapkan, mengaplikasikan budaya positif, siswa-siswa tersebut dapat menyadari dan melaksanakan disiplin itu sesuai dengan kesadaran mereka masing-masing. Baik, saya ada permainan. Coba buka. Di sini ada ada jenis permainan, yaitu 2 orang yang bertindak sebagai si A dan si B. Nah, si A ini adalah seseorang yang tugasnya mengepalkan salah satu tangannya. Di dalam tangan tersebut dia mencoba membayangkan bahwa ada barang yang berharga dan tidak
boleh dilihat oleh siapapun. Dia dengan sekuat tenaga mempertahankan kepalan tangannya tersebut karena menurutnya tidak boleh dilihat dan itu sangat penting atau berharga dalam hidupnya. Dan untuk si B, itu tugasnya adalah mencoba dengan sekuat tenaga, juga dengan berbagai cara juga untuk mempengaruhi si A agar mau membuka kepalan tangannya. Bisa dengan membujuk, bisa dengan memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan merayu atau mengiming-imingi sesuatu, baik uang ataupun hal-hal yang menarik lainnya. Saya minta bantuannya untuk Bapak Ibu, ada yang bisa mewakili si A dan si B. Saya. Monggo Bu Ira untuk mewakili pasangan ya Bu Ira ya. Saya. Bu Ira bisa milih pasangannya siapa? Terserah deh, saya yang A. Bu Ira yang A, Bu Sofi yang B ya? Bisa? Tadi Bu Ira nggak mau milih soalnya jadi saya yang milih. Atau? Ya, Bu Sofi keberatan? Enggak jawab. Atau Semuanya aja. ya, yang di tempat duduk bisa mempraktekkan di tempat duduk. Monggo. Bisa berpasangan. Bu Okti dengan Putri, Pak Firman dengan Bu Aton, Pak Hakim dengan Bu Firman, Bu Yentri dengan Pak Dian dan Bu Elas dengan Bu Jenny. Monggo kita bisa mempraktekkan. Monggo siapa yang menjadi si A dan si B. Monggo. Bu Ira berarti yang A ya? Ya, yang mengepalkan tangan. Saya Bu Sofi yang B. Bu Ira sebagai A berarti tugasnya mempertahankan kepalan tersebut. Siap. Tidak. Monggo, mau tergoda nggak tergoda monggo. Bu Sofi. Bira itu teh apa? Kepo banget sih. Aku boleh lihat nggak? Nggak boleh. Ikut aku jalan. Biarin. Jangan sombong dong. Biarin aku sombong. Kita kan teman. Enggak. Biasanya kamu berbagi deh sama aku. Jadi buat ini nggak ada utama berbagi. Iya dong. Ini sedikit aja. Boleh. Ih, rahasia. Kamu mau apa? Nggak, aku nggak mau apa-apa. Semuanya. Kamu jadi orang jangan sombong deh. Hidup cuma sebentar loh di dunia. Bagi dong sama aku nggak apa-apa kalau sombong. Tak kasih uang Wis. Kamu mau apa? Kue? Enggak. Ya jangan. Tajam main? Enggak. Tajam jalan-jalan? Enggak. Keluar negeri yuk. Keluar negeri yuk. Nanti sama suami aku. Keluar negeri loh. Ayo, aku juga bisa keluar. Tiket jalan-jalan sama suami. Honeymoon nggak mau. Aku juga bisa beli sendiri. Ya susah banget sih. Mbak Ira tidak boleh. Ih, kasih dia tak? Ya Allah. Ih, kamu jahat banget. Ih, tidak boleh. Kamu pakai kekerasan sih. Kan terserah aku. Emangnya aku kekerasan apa? Kan aku gak nyakitin. Kamu coba membuka tangan aku. Kan aku harus berusaha. Aku gak mau. Masih mau lagi. Enggak ada lah. Paling juga cuma apa sih? Mungkin juga nggak penting juga. Iya, lalu gak penting buat kamu. Ini penting buat aku. Dan ya, Ya. Terima kasih Bu Ira dan Bu Sofi atas prakteknya tadi. Tadi kita bisa lihat semua ya Bapak Ibu ya. Bu Ira bagaimana tadi? Si A ini selaku pemilik barang berharga. Mempertahankan, tidak mau tergoda. Mempertahankan dan tidak mau tergoda, betul? Ya, seperti yang kita lihat ya Bapak Ibu, ternyata Bu Ira itu sangat mempertahankan benda tersebut, hal tersebut tidak mau dilihat oleh siapapun.
Bu Sofi bagaimana? Sebagai si B. Berusaha untuk mendapatkan atau sangat keras sekali usahanya ya. Tadi ya sudah kita lihat beliau sangat merayu dengan sekuat tenaga sampai mau memberikan apapun ya. yang tiket luar negeri. Tiket luar negeri ya. Tapi bagaimana hasilnya? Hasilnya tidak. Ya, bisa dikatakan tidak berhasil dan Bu Ira tetap kekeh dengan pendiriannya. Bu Ira tidak mau membuka kepala tangannya dan memperlihatkan barang berharga tersebut. Artinya apa? Artinya apa Bapak Ibu? Kuat sekali teguh. Bu Ira kuat sekali teguh pendiriannya. Bu Ira sangat mempertahankan apa yang dia miliki. Nah, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali Bapak Ibu? Bu Ira. Si A ya atau Bu Ira. Jadi Bu Ira sangat memegang kendali untuk mengontrol apa yang ada pada dirinya. Dia berhak menentukan mau dibuka atau nggak mau dibuka. Nah, itu nanti yang akan kita rubah mindsetnya agar anak itu menjadi seperti itu, agar anak itu bisa mengontrol dirinya, bisa mengendalikan dirinya bahwa ini baik dan ini buruk, seperti itu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya teori kontrol tersebut dipaparkan oleh Dr. William Glasser, dia seorang psikiater dan pendidik. Dalam teorinya yaitu Chaos Theory, dia ingin meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Jadi selama ini yang pertama adalah ilusi bahwa guru itu mengontrol murid. Jadi guru itu mengontrol murid itu hanya ilusi. Kenapa hanya ilusi? Ketika guru mengontrol murid itu tidak bersifat permanen. Ya, guru seolah-olah bisa mengontrol murid, tapi pada dasarnya itu hanya di depan mata saja. Sekilas saja dia bisa mengontrol murid. Kembali lagi nanti kalau dia tidak menyadari, maka dia akan melakukan kesalahan lagi. Yang kedua yaitu ilusi bahwa semua penguat positif, efektif, dan bermanfaat. Semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Nah, itu juga hanya ilusi, ya. Jadi tadi penguatan-penguatan misalnya kayak Bu Sofi merayu gitu ya, penuh dengan penguatan gitu. Itu hanya ilusi, tidak tidak bisa 100% permanen mengontrol murid. Yang ketiga yaitu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, misal kita menemukan siswa bersalah nih ya, terus kita menceritakan bahwa perbuatannya tersebut salah seperti itu, terus berusaha agar mempengaruhinya, itu juga menurut William Glasser itu juga suatu ilusi seperti itu, tidak bersifat permanen. Yang keempat adalah ilusi bahwa seorang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini yang sering kita lakukan Bapak Ibu. Kita sebagai orang tua, kita sebagai pendidik itu sering melakukan ini. Dan itu pun ketika kita melakukan itu hanya bersifat sementara. Kita memaksa, kamu harus ini, harus ini, harus ini. Ya memang sekilas sekali dua kali itu bisa, tapi sebenarnya itu tidak permanen dan anak bisa kembali lagi ke sifatnya atau ke kesalahannya tadi, seperti itu. Baik, berikutnya yaitu disiplin positif. Tadi yang pertama kita tentang teori kontrol, yang kedua yaitu disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, selama ini yang terjadi, kalau kita mendengar kata disiplin itu sesuatu yang tidak nyaman ya, sesuatu yang aturan yang ketat seperti itu.
Nah itu yang tertanam selama ini. Nah maka tugas kita bahwa disiplin tersebut bukan hal itu. Disiplin tersebut adalah hal yang bisa serta-merta kita kerjakan dan menimbulkan kenyamanan pada peserta didik tersebut. Nah ini tentang teori disiplin. Disiplin berasal dari kata disipel atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Nah, tadi dengan ilusi-ilusi tadi, kita itu mempengaruhi, kita itu memberikan hadiah, memberikan reward ataupun apapun, itu bisa memang sekali dua kali mendisiplinkan anak-anak ataupun murid tersebut atau diri kita sendiri. Itu tapi sifatnya hanya motivasi, sebagai motivasi sesaat saja. Nah tadi seperti pengaruh ataupun rayuan-rayuan tadi itu masuk dalam motivasi ekstrinsik. Nah seperti itu. Disiplin diri dapat membuat seorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Nilai-nilai yang kita hargai disebut sebagai nilai kebijakan yang merupakan tujuan mulia oleh setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Nah ini, disiplin benar-benar menjadi akhlak ataupun kebiasaan baik atau budaya baik yang benar-benar yang pertama harus kita tanamkan, seperti tadi kata Ibu Kepala Sekolah. Kenapa? Karena memang itu merupakan salah satu nilai positif yang ada pada profil pelajar Pancasila. Dan dengan disiplin kita bisa memperbaiki segalanya, seperti itu. Kita awali dulu dengan berdisiplin. Dan yang ketiga yaitu teori motivasi. Dan Goosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan 3 motivasi perilaku manusia. Nah tadi untuk menerapkan budaya positif tadi ada teori kontrol, yang kedua apa Bapak Ibu tadi Bapak Ibu? Yang pertama teori kontrol, disiplin positif, dan yang ketiga teori motivasi. Nah teori motivasi ini menyatakan 3 motivasi teori motivasi ini disampaikan oleh Diana Goosen dalam bukunya Restructuring School itu menyatakan 3 motivasi perilaku manusia, yaitu yang pertama untuk menghindari hukuman, ya. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, mungkin orang melakukan sesuatu, melakukan disiplin tadi juga karena 3 hal ini, yaitu untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, ya. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang dia inginkan, yaitu menghargai dirinya sendiri, seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat bahwa apa sih itu hukuman dan penghargaan dan bagaimana efeknya nanti. Perbedaan hukuman dan penghargaan. Hukuman adalah bentuk pengendalian perilaku seseorang yang bersifat memaksa.
ya. Jadi hukuman itu lebih sifatnya memaksa dan menyakitkan dengan menciptakan identitas gagal. Jadi kalau seorang itu mendapat hukuman, pasti dia akan merasa bahwa dia itu sudah gagal, seperti itu. Sedangkan penghargaan adalah bentuk pengendalian perilaku seseorang dengan suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan. Nah, sedangkan penghargaan itu sesuatu yang ingin, sesuatu berupa benda ataupun apapun itu sebagai syarat untuk mau dicapai. Nah, itu dua hal yang bisa menjadi motivasi tadi ya, orang melakukan budaya baik, salah satunya disiplin tadi. Nah, mari kita cermati kasus berikut. Bisa kita lihat Bapak Ibu, itu ada cerita tentang, saya bacakan ya Bapak Ibu. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan suatu pertanyaan, Iva gugup. Tak sengaja dia menjatuhkan tas dari kursinya, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat menjawab pertanyaan. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang berbicara tergagap-gagap dan terkejut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap tadi dan luar biasa malunya, dan malah meminta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Akhirnya kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas sambil memegang hidungnya. Nah, itu kejadian tersebut menurut panjenengan semua bagaimana? Apa Anda semua setuju dengan tindakan Pak Seno? Ya, sebagai seorang pendidik dan guru bagaimana panjenengan melihat Pak Seno berlaku seperti itu? Termasuk bully ya? Ya. Kurang mengintimidasi. Untuk seorang pendidik sepertinya kurang tepat ya Ibu ya. Menurut panjenengan semua, tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah suatu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya. Bahwa yang perintahkan Pak Seno dengan Iva disuruh maju ke depan terus sambil memegang hidungnya, itu adalah suatu hukuman. Tuh. Nah di sini mari kita sama-sama membedakan ya Bapak Ibu ya, antara hukuman dan konsekuensi. Kira-kira dari tabel tersebut mana yang hukuman dan mana yang konsekuensi? Iya Bu, mencatat selalu sekali dalam kalimat saya tidak akan terlambat lagi, itu maksudnya bagaimana? Hukuman ya, betul. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan, basket, itu juga hukuman. Memberikan coretan yang dibuat membersihkan coretan. Konsekuensi. Jadi hasil dari perbuatannya itu konsekuensi. Dia harus memperbaiki dari hasil dari perbuatannya. Terus murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman juga menghentikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi semua di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol. Masih ada tidak kira-kira yang seperti ini Bapak Ibu? Jam 12 siang. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Bagaimana? Bagaimana Bu Yenti? Konsekuensi atau hukuman? Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan.
Karena aturannya harus sepatu warna hitam seperti itu ya. Karena dia tidak memakai sepatu warna hitam, maka dia harus tidak memakai sepatu sepanjang hari. Baik, lanjut. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu. Nah, hukuman juga. Memberikan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Dan yang terakhir, kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran. Ya, ini sama seperti kalau anak-anak datang terlambat mengerjakan ulangan ya, ulangan bersama ya. Nah, seperti itu. Nah, dari tadi pernyataan-pernyataan tadi, Bapak Ibu kira-kira bagaimana? Bisa membedakan enggak antara hukuman dan konsekuensi? Kalau hukuman sifatnya bagaimana? Lebih ke fisik, Ibu? Secara harfiah mungkin ya, benar ya, lebih ke fisik ya. Atau ada yang lain lagi? Kalau hukuman bagaimana? Ada korelasinya nggak Bapak Ibu dengan yang dia lakukan biasanya? Iya. Kalau hukuman itu lebih ke sesuatu yang tidak ada lebih ke fisik, betul, dan tidak ada kaitannya dengan apa yang dilakukan, kesalahan yang dia lakukan, seperti itu ya Bu ya. Sedangkan konsekuensi bagaimana Bapak Ibu? Dia melakukan akibat atau menerima akibat dari hasil perbuatannya atau hasil kesalahannya, begitu ya. Mungkin lebih tepatnya seperti itu. Nah, alhamdulillah kalau Bapak Ibu sudah bisa membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Harapan kita nantinya bisa dalam menertibkan anak ya, mengarahkan anak menjadi disiplin itu, kita bisa salah satunya dengan memberikan ya mungkin konsekuensi ya, bukan hukuman kepada anak tersebut. Baik, berikutnya adalah restitusi dan teori kontrol. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga proses kolaborasi atau kolaboratif yang mengajarkan anak untuk mencari solusi atas masalahnya dan membantu murid untuk menjadi seperti yang dia inginkan, dan bagaimana mereka harus memperbaiki, harus melakukan orang lain. Melalui pendekatan restitusi ini, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Nah, selain tadi menggunakan konsekuensi ya, tentunya memberikan konsekuensi, juga bisa menggunakan teori restitusi. Jadi kita mengembalikan murid ke jati dirinya untuk lebih menyadari kesalahannya dan memberikan solusi atas kesalahannya tadi, seperti itu. Nah, selain tiga hal itu, berikutnya adalah keyakinan kelas. Kenapa disebut keyakinan kelas Bapak Ibu? Kenapa tidak peraturan kelas saja? Ada yang bisa memberikan pendapat? Keyakinan dari anak. Putri, Kalau keyakinan ataupun kesepakatan itu berasal dari siswanya, ya, dari peserta didiknya. Sedangkan kalau peraturan mungkin dari gurunya atau dari sekolah yang harus dilakukan. menurut Putri bahwa keyakinan itu berasal dari anaknya sendiri, kesadaran sendiri ya Putri ya. Dia mau meyakini apa untuk ditaati. Sedangkan peraturan itu berasal dari satu pihak Putri ya, yang mengatur seperti itu. Sepakat Bapak Ibu? Sepakat ya? Sepakat. Baik. Jadi
memang seperti itu. Keyakinan kelas adalah kesepakatan kelas yang dibuat berdasarkan nilai-nilai kebijakan universal. Jadi keyakinan kelas itu dua arah Bapak Ibu, dari keinginan anak dan dari guru, betul sekali. Jadi kita membentuk kesepakatan apa yang akan kita percayai. Hal apa yang akan kita percayai akan menjadi keyakinan kelas. Jadi dari dua arah, tidak satu arah seperti itu. Sedangkan untuk, mungkin saya bahas sedikit, untuk peraturan kelas tadi hanya berasal dari satu sumber, yaitu guru yang menginginkan harus ini, harus itu. Nah, itu kurang lebih manusiawi. Jadi untuk lebih tepatnya, supaya kita bisa tadi memunculkan karakter yang positif pada anak harus bisa meyakini hal-hal apa yang mereka anggap baik. Nah, untuk menjadikan itu maka perlu dibuat adanya keyakinan kelas, baik berasal dari anak dan berasal dari guru, kesepakatan menjadi keyakinan kelas. Nah, ini sifatnya. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah itu, jadi lebih terbuka ya Bapak Ibu ya, antara siswa dan guru tadi dalam membuat keyakinan kelas. Berikutnya, kebutuhan dasar manusia. Ini ada contoh Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di depan kelasnya, yaitu Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan bahwa Doni seringkali meminta bekal makan siang dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan itu? Ada yang bisa menebak nggak? Kira-kira kenapa seperti itu? Nah, pasti ada alasannya ya Bapak Ibu ya. Kenapa Doni melakukan hal itu? Mungkin salah satunya itu ya Bu ya, tidak bawa bekal. Kenapa tidak bawa bekal? Ya, mungkin orang tuanya sibuk, tidak sempat menyiapkan bekal, atau anaknya malas, atau terburu-buru ya Bu ya, apa ya? Nah, banyak sekali alasan-alasannya. Nah, di situ kita bisa sebagai guru bisa tadi menjembatani antara alasan dari si Doni dan dari teman-temannya, keluhan dari teman-temannya. Harusnya kita sebagai guru dan pendidik bisa menjembatani hal tersebut sesuai dengan kebutuhan dasar manusia, yaitu seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Nah, apa sih Bapak Ibu kebutuhan dasar manusia? Yang pastinya satu, untuk bertahan hidup. Yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa berterima kasih. Yang ketiga kebebasan, kesenangan dan penguasaan. Lanjut Pak. Nah, selain hal-hal tadi, kita kembali ke restitusi 5 posisi kontrol ya Bapak Ibu ya. Jadi sebagai guru tadi, kita tentunya untuk mendisiplinkan atau menerapkan budaya positif itu juga harus memperhatikan tadi posisi kontrol kita dan kebutuhan dasar manusia tadi. Menurut William Glasser, 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru atau orang tua
atau atasan dalam melakukan kontrol, yaitu terdiri dari sebagai penghukum. Kita bisa berperilaku sebagai penghukum, kadang kita bisa berperilaku sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Nah itu. Sebagai penghukum, itu kita biasanya langsung memberikan hukuman secara fisik. Kita langsung menjatuhkan langsung ke anak tersebut sesuatu yang tadi kembali ke hukuman ya, secara bersifat fisik, bersifat tidak ada korelasi dengan kesalahannya. Dan yang kedua, kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Kontrol sebagai pembuat rasa bersalah itu juga sebenarnya hakikatnya sama Bapak Ibu. Itu hanya membuat anak jadi merasa tidak nyaman sebenarnya. Dia digiring untuk menciptakan rasa bersalahnya, kemudian itu malah membuat anak tidak nyaman. Dan mungkin kurang tepat juga untuk bisa merubah anak tersebut bisa menjadi lebih baik atau bisa menjadi lebih disiplin seperti itu. Dan yang ketiga, kita sebagai posisi sebagai teman, kadang ada guru yang mempromosikan sebagai teman ya Bapak Ibu ya. Kita menegur tapi akrab ya, lebih menunjukkan keakraban ya dengan si murid. Ini juga kurang tepat juga sebenarnya. Kenapa? Karena untuk zaman saat ini, untuk zaman sekarang ya, kalau kita benar-benar melakukan sebagai teman 100%, kita akan lebih disepelekan murid ya Bapak Ibu ya. Nah seperti itu. Dan yang terakhir yaitu sebagai pemantau. Bukan terakhir, yang keempat sebagai pemantau, yaitu mengawasi. Jadi anak akan merasa terus diawasi. Kira-kira anak nyaman nggak Bapak Ibu kalau kita itu sebagai pemantau atau pengawas atas perilaku mereka? Ini juga kurang nyaman, betul Bapak Ibu. Kita juga, anak tersebut juga merasa kurang nyaman, dan mereka juga akan melakukan hal positif itu ketika ada yang kontrol aja, ketika ada yang memantau atau mengawasi aja. Pasti besok lagi akan, ketika si pengontrol atau pengawas itu tidak ada, pasti akan kembali ke kesalahannya sebelumnya, seperti itu. Intinya tidak bersifat permanen. Dan yang terakhir yaitu sebagai manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman, dia bisa menjadi posisi teman, pemantau, dan dengan demikian bisa jadi suatu waktu kembali pada posisi tersebut bila diperlukan. Jadi posisi yang paling baik adalah sebagai manajer. Manajer ini dia bisa mengelola bagaimana bagaimana dia benar-benar dia kadang-kadang bisa sebagai teman, kadang-kadang bisa sebagai pengontrol, pemantau, tapi dia bisa mengelola anak tersebut supaya bisa menyadari kesalahannya dan memberikan solusi atas permasalahan yang terjadi. Seperti Bapak Ibu. Nah, untuk menerapkan hal tersebut, untuk kita bisa berperilaku sebagai manajer, ya, itu kita bisa menerapkan yang namanya segitiga restitusi, yaitu proses dialog. Kita bisa melakukan itu dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua kepada murid agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ini skemanya. Segitiga restitusi itu meliputi apa saja? Yaitu menstabilkan identitas. Yang pertama, menstabilkan identitas. Ya, kita memahami dulu si anak tersebut telah melakukan kesalahan. Kita gali dulu kesalahannya apa. Kita gali dulu kenapa dia melakukan itu. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Setelah dia mengakui kesalahannya, tentunya kita sebagai guru bisa mengarahkan
bahwa yang dilakukan salah itu bisa kita arahkan agar kembali ke hal-hal baik apa yang harus dilakukan. Itu validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, karena kita itu sudah mempelajari hal-hal tadi, termasuk keyakinan kelas yang kita buat, maka salah satu solusinya setelah melakukan menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, itu kita bisa melaksanakan yang namanya, yang terakhir tadi adalah menanyakan keyakinan kelas. Nah, perbuatannya itu sesuai nggak keyakinan kelas yang dibuat. Nah, tadi kita kan sudah membuat hal itu ya, sudah memaparkan keyakinan kelas itu termasuk cara positif ya, agar kita bisa merubah ataupun menerapkan budaya positif. Nah, kita kembalikan ke keyakinan kelas bahwa kita sadarkan anak bahwa yang dilakukan dia itu baik, sesuai nggak keyakinan kelas, ada yang dilanggar nggak dari keyakinan kelas tersebut. Nah, seperti itu Bapak Ibu kurang lebihnya. Jadi yang paling utama menurut saya dalam menerapkan budaya positif, selain melakukan teori kontrol tadi ya dengan cara-cara tadi, endingnya jika kita menemui siswa melakukan kesalahan, itu kita bisa menerapkan yang namanya segitiga restitusi supaya anak tersebut bisa kembali ke jalan yang benar dan meyakini bahwa yang dilakukan itu salah dan memperbaiki supaya menjadi benar dan tidak mengulanginya lagi. Tentunya hal tersebut terjadi kalau kita berperilaku sebagai seorang manajer, bukan sebagai penghukum ataupun yang lainnya. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih atas pemaparan, atas perhatian Bapak Ibu semua. Berikut adalah pemaparan dari diseminasi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk ke penutup, untuk acara selanjutnya mungkin ada yang mau ditanyakan atau tanggapan dari hasil pemaparan saya, Bapak Ibu. Monggo, Bu Atun. Saya hanya ingin tahu saja bagaimana tanggapan Bu Sari sebagai CWP untuk masalah anak kita bedanya siswa yang terlambat selama ini. Kan mungkin siswa terlambat yang saya dulu ada yang lari, ada mungkin yang membersihkan sholat atau mengambil sampah. Usah. Terus bagaimana menurut dengan biar tidak menjadi hukuman tapi sebagai konsekuensi ya tadi ya, konsekuensi yang berhubungan dengan kesalahannya. Dia terlambat. Oke, sekolah itu juga bagus ya, tidak dihukum, tapi itu adalah akibat dari konsekuensi dari dia terlambat. Itu saja. Terima kasih Bu Atun atas pertanyaannya dan mungkin masukan untuk sekolah kita nantinya Bu Atun ya. Ya, saya akan coba menjawab dan memaparkanlah. Jadi begini, memang sekolah kita salah satunya masih menerapkan hukuman, ya. Karena tadi sudah kita lihat bahwa itu maksudnya hukuman atau konsekuensi. Sekolah kita masih menerapkan hukuman. Nah, harapan saya dengan kita itu sebagian besar warga sekolah kita nantinya sudah menyadari bahwa adanya perbedaan antara hukuman dan konsekuensi, ke depan kita bisa menerapkan yang namanya konsekuensi. Nah, seperti apa? Seperti apa konsekuensi itu? Tentunya kita tidak hanya menjadi tugas CGP ataupun guru-guru seperti STP 2K ataupun BK ya. Harapan saya sebagai CGP ataupun Bapak Ibu
semua itu bisa, seluruh warga kelas itu bisa melakukan tindakan ialah tadi melalui segitiga diskusi tadi. Sebaiknya memang yang namanya kita itu membimbing anak itu tidak bisa serta-merta dengan ini itu, tidak bisa seperti itu langsung. Baiknya memang kita ajak dialog. Nah, mungkin beberapa anak ya yang terlambat, mungkin ada 10 nih ya, kita bagi 2 kelompok atau 3 kelompok, kita ajak dialog terlambat bagaimana, alasannya apa. Nah, seperti itu. Nah, besoknya kita bikin keyakinan ke anak itu konsekuensi apa yang akan dia lakukan ketika terlambat lagi dan terlambat lagi, seperti itu. Itu tidak hanya dilakukan oleh guru BK ataupun STP 2K, harusnya semua guru, bahkan yang guru kelasnya sebelum anak itu dipersilakan masuk itu juga harus diajak dialog seperti itu mungkin, karena supaya tadi tujuan kita tuh sebenarnya satu, menciptakan pelajar sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, seperti itu. Jadi mungkin itu Bu Atun, butuh kesadaran dari semua pihak agar benar-benar mau melakukan budaya positif ini sebagai guru tadi, melakukan segitiga restitusi itu tadi. Nah, nanti di situ kita akan menggali konsekuensi apa yang tepat untuk anak tersebut. Tidak langsung memberikan hukuman lari ataupun membersihkan apa gitu, seperti itu. Begitu Bu Atun? Ya, terima kasih. Intinya kalau anak salah dengan budaya positif itu berarti diterapkan konsekuensi ya, bukan hukuman. Betul Ibu, salah satunya itu. Kita sudah mempelajari hal ini, kita memperbaiki anak ataupun bukan memperpak ya kalau tapi mengarahkan anak supaya baik itu salah satunya bisa dengan budaya positif seperti itu. Salah satunya dengan menerapkan konsekuensi, maaf ya. Jadi dia itu bisa menyadari kesalahannya itu apa, konsekuensinya apa, besok tidak mengulanginya lagi. Terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu tanggapannya? Menambahkan saja Bu Sari untuk Bu Atun ataupun Bu Jeki. Jadi hukuman yang menurut saya itu adalah hukuman itu yang fisik yang tidak sesuai yang diharapkan oleh anak fisik ya, seperti uang pusat, lari. Kita memang melihat banyak memang masih tren-tren lama itu masih digunakan. Maka dari itu kan kita harus mulai merubah sedikit demi sedikit. Kalau umpama membersihkan musola itu menurut saya itu adalah positif karena itu tidak menyakitkan secara fisik, dan itu pun kesadaran dari anak itu bahwa saya telat seperti itu kan berbeda kalau malah dihukum nantinya akibatnya adalah dendam. Wah, aku dihukum kayak mesti marah gitu, oke. Nah, seperti itu. Jadi hanya perbedaannya adalah mungkin hanya kesepakatan antara anak itu menyadari dengan bahwa saya salah atau dan hukumannya ternyata kok fisik, itu mungkin akan lebih sulit diterima oleh anak daripada membersihkan atau membaca seperti itu. Ya, konsekuensi. Saya tidak ada namanya hukuman, tapi namanya diganti menjadi konsekuensi. Makanya kan di BK kan kemarin diganti konsekuensi bukan sanksi. Itu kan berbeda. Mungkin itu saja. Terima kasih. Terima kasih Pak Hakim atas tambahannya. Jadi memang kita harus bisa membedakan ya Bapak Ibu ya antara hukuman dan konsekuensi. Dan memang kalau hukuman itu kembali lagi lebih ke fisik daripada konsekuensi. Jadi tadi kita menggiring anak menyadari kesalahannya, mungkin langkah pertamanya seperti itu, dan kita memberikan konsekuensi yang tepat yang bertentangan dengan fisik ya, yang bertentangan dengan hukuman fisik lah. Iya. Jadi memberikan sesuatu kesadaran pada anak supaya anak itu jerah melalui konsekuensi tadi. Terima kasih Pak Hakim atas masukannya, atas tambahannya. Saya rasa cukup Bapak Ibu ya atas tanya jawab dan diskusi kita. Berikutnya acara yang terakhir yaitu penutup. Sebelumnya saya sangat ucapkan terima kasih sekali atas kehadiran Bapak Ibu
pada pagi hari ini telah bersedia memperhatikan, mendengarkan, dan menyimak pemaparan dari diseminasi tentang budaya positif yang saya sampaikan tadi. Sekian dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Banyak tutur kata yang salah, saya juga mohon maaf. Terima kasih. Kita tutup acara pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah sama alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.